Doa pagi hari ini membawa kita semakin hari semakin rindu dan semakin melekat kepada Tuhan kita. Kita satukan hati kita berdoa. Bapak di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami berkumpul bersama sehati sepakat datang mencari hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya serta yakin Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah kami dan hadir di dalam puji-pujian kami, di dalam perenungan firman kami Tuhan Yesus, di dalam doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan, bahwa kami semakin hari semakin melekat erat kepadamu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat tanpa Engkau Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan Yesus. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu selalu melekat erat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kata teman-teman yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu berkat anugerah selalu melimpah atas kami semua. Dan juga berkati teman-teman yang hadir pada pagi hari ini ataupun yang belum bisa hadir Tuhan. Jamahan-Mu selalu ada di dalam kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan Yesus. Kami serahkan doa-doa ini ke tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Eko. Kau selamatkan diriku menjenak. Kau selamatkan
Terima kasih Tuhan. Ya Bapak dalam surga, terima kasih Bapak atas kasih berkat-Mu pagi yang indah ini. Kau kumpulkan anak-anak-Mu ini Tuhan di dalam wadah doa pagi ini Bapak, untuk kami selalu belajar taat dan setia Tuhan, mengundang selalu hadirat-Mu Tuhan dalam pribadi kami. Terima kasih Tuhan, urapi anak-anak-Mu yang akan belajar akan setiap pembelajaran firman-Mu Tuhan. Liberasi hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk bisa selaras dengan apa yang Kau kehendaki, dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Eko untuk puji-pujiannya. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman. Kita satukan hati, kita duduk diam untuk mendengarkan firman ini, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Kami serahkan kepada Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Terima kasih Bu Ivon untuk kesempatan kepada saya pagi hari ini dan percaya menyampaikan firman Tuhan. Kita doa. Bapa kami tata kerajaan surga, syukur dan terima kasih Tuhan. Baik dan selain Tuhan, Kau masih menyertai kami dalam persekutuan berwadah saat dulu Tuhan, buat dan buat anak-Mu. Ini semua adalah karena cinta kasih penyertaan-Mu, kesempatan dan kesempatan yang masih Kau berikan dalam hidup anak-Mu Tuhan. Dijamin dan bibir firman-Mu Tuhan, ucapkan kebenaran firman-Mu, biar lewat dan firman-Mu, singkap-singkap pewahyuan, sedapat menangkap rema dalam kehidupan anak Tuhan, dan melakukan dan meresponi untuk istirahat dan terima semua. Dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, akhirnya ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di ayat 40, ayat 5 hingga 19. Saya memberi tema apa yang terjadi di saat kita kecewa. Firman Tuhan, ayat 40, ayat 5 hingga 19. Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah marahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Tulisan tentang Ku Daniel. Perhatikanlah Ku Daniel yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaganya, tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras
otot-otot pahanya berjalin-jalinan, tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batak besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelagah dan payang. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya. Pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya, dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidupnya dengan keluhan. Ini firman Tuhan terdapat di Ayub 40 ayat 5 hingga 19. Apa yang biasanya terjadi saat kita kecewa terhadap kegagalan yang dilakukan seseorang yang kita harapkan bisa sebagai penolong hidup kita. Kita ambil contoh, kita melakukan pemilihan, mengangkat suatu kepala atau ketua, pemimpin. Biasanya harapan bawahan rakyatnya atau orang yang dipimpin itu mengharap ada perubahan, bisa ada kesejahteraan bagi orang-orang yang dipimpin. Namun sayang, biasanya timbul kekecewaan di saat harapan itu tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saat ketika harapan tidak bisa tercapai, orang kecewa, tidak sedikit yang berpikir bahwa seandainya dia yang menjadi pimpinan atau orang yang memimpin, tentu bisa berbuat lebih baik. Hal ini sebenarnya bisa kita jumpai dari berbagai aspek kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kecewa dengan pimpinan kita, kita merasa lebih baik, kita lebih mampu dari sang pemimpin. Padahal kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, belum tentu Bapak Ibu Saudara, kita bisa lebih baik dari orang yang memimpin kita. Kenapa kita berkata, aku bisa, aku lebih bisa dari seorang pemimpin? Itu karena ego kita. Karena kita kurang introspeksi diri. Sehingga kita menganggap seorang pemimpin itu mudah dijalankan, melakukan seperti yang kita pikirkan atau seperti yang kita ucapkan. Padahal kalau kita itu terapkan dalam kehidupan kita, belum tentu Bapak Ibu Saudara. Sebagai manusia, bisanya menghakimi, mengecas, oh aku bisa seperti dia, bahkan lebih mampu dari pimpinanku. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena setiap pribadi kita itu memiliki talenta masing-masing. Tuhan menunjuk seorang pemimpin itu semuanya seizin dia. Tanpa seizin dia juga tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Oleh sebab Bapak Ibu Saudara, di saat kita memilih seorang pemimpin, diadakan pemilihan. Ada apa? Akan terseleksi. Walaupun banyak sekali ini dan itunya yang terjadi di balik semua pemilihan tersebut. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin semakin dia menjabat, semakin tinggi jabatannya, semakin besar tanggung jawabnya. Semakin tinggi pula waktu yang harus ia kerjakan sebagai bayaran dia memimpin pada sebuah organisasi, sebuah negara, atau pimpinan tersebut harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena dia memimpin bukan satu orang, tetapi banyak orang yang memiliki berbagai tipe. Seseorang macam-macam tipe, berbeda-beda satu dengan lainnya. Kemauannya berbeda-beda Bapak Ibu Saudara.
memang tujuannya adalah untuk kesejahteraan, untuk perubahan hidup. Tapi yang kita terima kadangkala kita merasa kecewa. Contoh yang mudah yang sering kali satunya adalah lomba-lomba pertandingan-pertandingan. Saat idola kita atau orang yang kita jagokan itu kalah. Pernahkah, terlintaskah di kehidupan kita? Seandainya aku yang tampil, aku bisa menang. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Kita pun yang tampil, kita pun yang melawan mereka, belum tentu kita bisa menang. Karena apa? Sebagai manusia kita hanya bisanya mengecas, mengolok-olok, merendahkan. Aku loh bisa lebih baik dari dia. Padahal kita memiliki tanda masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Kita hanya bisanya menghakimi, menyalahkan. Seandainya kita di balik semuanya itu, bisakah kita menerima orang yang mengecas hidup kita? Bisakah, mampukah kita bisa mengendalikan diri kita? Tidak kecewa seperti kekecewaan yang mereka rasakan saat dia tidak mencapai harapannya. Kita introspeksi diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Seperti Ayub, dia berkata, aku ini hidupnya sudah benar Tuhan. Layak hidup saleh, taat kepadamu Tuhan. Tapi aku menghadapi persoalan. Dia pembelaan demi pembelaan di hadapan Tuhan dilakukan. Agar hidupnya dibenarkan. Padahal hidup manusia itu memiliki keterbatasan. Sikap Ayub yang mempertanyakan keadilannya kepada Allah. Dengan argumen-argumen, komentar-komentar yang dilakukan Ayub untuk pembelaan dirinya. Tetapi Allah Tuhan berkata kepada Ayub, perhatikanku Daniel yang telah kubuat atau kuciptakan seperti aku menciptakan engkau. Ditunjukkan kepada Tuhan, apakah sebagai manusia bisa mampu sekuat dan besar seperti Daniel? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Setiap makhluk, setiap ciptaan Tuhan dititipi, dipercaya memiliki kemampuan pribadi lepas dari. Justru percaya itu memberi tanggung jawab yang besar, memberi tantangan masing-masing, perbedaan demi perbedaan yang ada dalam kehidupan kita itu. Dan kita bisa menyadari bahwa setiap ciptaan Tuhan itu memiliki keterbatasan. Tuhan menciptakan manusia dengan kesempurnaan, diberi akal, budi, kepandaian, agar dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Mungkin kita tidak sekuat Daniel, tetapi kita memiliki kelebihan dari Daniel, yaitu akal budi yang diberikan Tuhan, yang dititipkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, hidup ini jangan seringkali menghakimi, seringkali menjatuhkan, mengecas seseorang. Sebesar atau sekuat apapun manusia itu memiliki keterbatasan. Demikian juga Daniel ini, Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia besar, kuat, makanannya ada rumput, Bapak Ibu Saudara. Maka hal-hal yang orang pandang rendah, orang pandang hina, berbeda dengan manusia, Bapak Ibu Saudara. Makanannya beras, nasi, apapun yang tersedia. Di firman Tuhan ini, Daniel dia makannya rumput pepohonan, tanaman-tanaman. Tapi dia kuat. Inilah kelebihan dari Daniel. Dari kehidupan kita, ciptaan manusia. Ciptaan manusia. Dia mempunyai tulang-tulang seperti pembuluh tembaga. Kerangkaian tubuhnya seperti batang besi. Dan ekornya seperti pohon aras. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, Daniel adalah binatang
yang sangat menakjubkan. Daniel adalah binatang yang pertama ciptaan Tuhan yang dipersenjatai pedang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, justru dia perbedaan inilah kita semakin dimampukan untuk saling melengkapi, saling menguatkan, saling mensupport. Agar apa? Agar satu dengan lainnya ada kesatuan untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Allah menyuruh Ayub pergi ke sungai Yordan, memperhatikan makhluk yang luar biasa yaitu Daniel ini dan berfirman, sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Karena apa? Daniel kuat, besar, gagah, memberi tulang-tulang bagi tembaga, kerangkanya batang besi. Kemampuannya atau besarnya seperti pohon aras, mampu menahan gelombang. Serangan sungai-sungai yang meluap di Yordan ini menunjukkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki berbeda dengan kelebihan yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang diberi kesempurnaan, diberi akal budi, agar dapat introspeksi diri, tidak suka mengecas, membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Kita bisa menyadari akan kekurangan dan kelebihan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saat susu meluap, sungai itu meluap, udahnya itu masuk, dia tidak gentar. Demikian juga Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Saat kita mengalami proses, kita tidak gentar, kita tidak putus pengharapan, kita terus maju dan maju, Bapak Ibu Saudara. Terus bangkit dan bangkit, marilah kita belajar dan terus belajar. Bisa kita hadapi tantangan kehidupan, permasalahan kehidupan, kita tidak gentar, kita tidak putus pengharapan untuk mengandalkan Dia, mengandalkan segala sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Andalkan Dia. Maka di saat kita terhimpit, saat kita mengalami proses, ingatlah Bapak Ibu Saudara, dengan kita belajar di balik proses, Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Tuhan menyediakan janji-janjinya, dipulihkan, terima mujizat, sehingga kehidupan kita dibangkitkan, disupport kembali, diperbaharui kembali, agar tutur kata ucapan kita tidak suka mengecas orang, tidak membanding-bandingkan di saat kita mengalami kecewa terhadap seseorang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, Daniel saat dia harus melewati arus sungai yang meluap, dia hanya mendongakkan kepalanya. Dia hanya mengangkat kepalanya lebih tinggi dari badannya. Dia bisa menikmati makanannya, pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang lewat, yang hanyut di sungai tersebut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita yang memiliki kelebihan, mari kita tidak suka mengecas orang, tidak suka membanding-bandingkan, tidak suka menghakimi seseorang. Agar apa? Agar hidup kita seperti Ayub. Saat dia mengalami ujian, dia berkata kepada Tuhan. Dia suka mengadu kepada Tuhan, suka berargumentasi kepada Tuhan. Bahwa dia tidak salah dalam kejadiannya ini. Dan dia mengatakan, aku tidak bersalah, Tuhan. Setiap anakku melakukan pesta pora, aku minta maaf. Aku mempersembahkan korban, aku hidup salah terhadap-Mu, Tuhan. Tapi mengapa semua ini bisa terjadi? Di balik kejadian ini, Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat, kita dapat mengambil hikmah dari kejadian Ayub ini. Bisa dia habiskan semua harta bendanya, ternaknya, anaknya, bahkan istrinya minta pada Ayub untuk menghujat Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi Ayub di saat dia menderita penyakit borokan,
tapi dia tetap setia pada Tuhan. Walaupun argumen-argumen pembelaan demi pembelaan diri terhadap Tuhan, tetapi di balik semuanya itu, Ayub mengakui kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kembalikan semua harta miliknya, anaknya, harta bendanya, ternaknya berlipat kali dua. Bahkan anaknya lebih cantik, lebih gagah, lebih kuat dari yang dia miliki pada masa dia jaya-jayanya. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita ciptaannya. Kita tidak sekuat binatang. Besar dan kuat, kokoh. Perhatikan. Menunjukkan kepada kita, agar kita memperhatikan kita besar dan kuatnya binatang ciptaannya. Agar kita tidak suka mengecas, tidak suka membanding-bandingkan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekuat-kuatnya apapun ciptaan Tuhan itu memiliki keterbatasan. Pastilah saat kita menghadapi Daniel, kita tidak mampu mencocokkan, menjerat hidungnya Daniel. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Karena bobot kita, besar kita, kekuatan kita itu terbatas Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, manusia bukan tandingan Daniel. Dengan bobot tubuhnya yang berat, mulutnya yang besar, rahangnya yang sangat kuat, menghadapi mulut Daniel yang luar biasa besar, dan taringnya yang mengerikan. Tidak ada seorang pun, termasuk Ayub, yang berani menjerat, mencocokkan hidupnya dengan jerat. Memang di sini letak inti dari firman Tuhan. Ayub harus menyadari keterbatasannya, ketidakmampuannya untuk mengalahkan Daniel. Tuhan menunjukkan kepada kita semuanya, setiap orang berbeda-beda kemampuannya, berbeda-beda talentanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa menyadari, introspeksi diri, bahwa ciptaan Tuhan itu satu dengan yang lainnya untuk saling melengkapi. Inilah yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita semuanya, agar kita tidak menyalahkan Tuhan di saat kita menghadapi persoalan kehidupan, menghadapi tantangan, sakit penyakit. Kita tidak berkata, ini karena Tuhan. Kita harus introspeksi diri Bapak Ibu Saudara. Kita harus lapang dada. Kita harus bisa terima keadaan kita, bahwa segala ujian ini datangnya seizin Tuhan. Tetapi di balik semuanya itu, kita harus belajar, dan terus belajar. Belajar tidak memandang waktu dan usia. Untuk memperbaiki diri, untuk lebih mengenal. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara? Masihkah kita suka menghakimi, suka membanding-bandingkan, suka mengecas diri saat kita menghadapi kekecewaan dalam kehidupan ini? Satu dengan yang lainnya, itu hendaknya ada ikatan tali kasih. Ingatlah, setiap makhluk ciptaan Tuhan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, intelektual yang berbeda-beda, satu dengan yang lainnya. Justru dengan perbedaan-perbedaan inilah Tuhan ingin satu dengan yang lainnya itu ada saling menguatkan, mensupport, mendoakan, akan bisa menghadapi gelombang, terpaan, ujian, tantangan, kita mampu melewatinya. Bukan saling menghakimi, menjatuhkan, agar ada ikatan tali kasih di antara kita satu dengan lainnya. Walaupun sekecewanya hati kita, kita jangan suka mengecas seseorang. Orang yang dicas, dihakimi, dibeda-bedakan, itu juga mempunyai perasaan Bapak Ibu Saudara.
Mari kita introspeksi diri, seberapa besar kecewa kita terhadap seseorang. Mari kita lepas di pengampunan, kita introspeksi diri bahwa kita pun manusia tidak sempurna, memberi keterbatasan demi keterbatasan, seperti Ayub mengakui akan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Setelah dia berdebat membela diri terhadap Tuhan, dia mengaku bahwa semua yang terjadi seizin Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, semuanya seizin Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Di saat ada kekecewaan dalam kehidupan kita, jangan kita suka mengecas seseorang. Aku lebih baik dari dia. Belum tentu Bapak Ibu. Seseorang memberi keterbatasan, mari kita legowo, terima keadaan kita masing-masing saat ini untuk saling menguatkan, saling mensupport, saling berbagi kasih, untuk saling melengkapkan diri satu dengan lainnya. Talenta kita berbeda, tapi kita ada ikatan satu kesatuan untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Yang saya sampaikan sharing pada pagi hari ini, saya kembalikan kepada host. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Lukas. Jadi ingatkan bahwa jangan membanding-bandingkan kita dengan yang lain. Tapi yang kita harus ingat, kita harus menerima dan jangan untuk merontak, iri hati terhadap orang lain. Terima kasih Pak Lukas untuk firman-Nya. Biarlah firman ini kita renungkan, kita dengar, kita renungkan, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Bu Eva, bisa doa bagi bangsa dan negara, Bu Eva. Iya, saya lagi di rumah sakit sih. Sebentar. Bukan, saya lagi Iya. kamu di rumah sakit. Iya. Izin sih gitu, Bu Ivon. Iya, iya, oke. Makasih Bu Ivon. Oke, soalnya kamu tekan datang. Enggak, Oma, bisa berdoa bagi bangsa dan negara ya? Oke. Yuk. Bapak yang di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami semua dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Juga sebentar kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini, Indonesia yang sempat kami diami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menyelesaikan semuanya, Engkau sudah memberi kami pemimpin yang baru. Kami percaya masa yang akan datang Engkau lebih tahu, dan Engkau akan memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kami ini. Berikanlah hikmat akal budi kepada pemimpin kami yang baru ini, baik wakilnya juga kami serahkan dalam tangan Engkau. Biar setiap apa yang diberikan, semuanya ini boleh menjadi berkat buat seluruh bangsa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik. Dan kami percaya juga masa yang akan datang Engkau lebih tahu. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau ikut campur tangan di dalam negara kami ini. Dan kami serahkan dalam tangan Engkau, jauhkan dari segala kerusuhan, jauhkan dari segala malapetaka apapun, dan juga Engkau berikan yang terbaik. Dan ekonomi kami yang sedang tidak baik ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Engkau. Dan Engkau sendiri yang menolong Tuhan, dan Engkau lancarkan semua ekonomi keadaan di Indonesia ini, sehingga kami juga boleh merasakan pertolongan Tuhan yang terbaik buat bangsa dan negara kami ini. Kami bersyukur, terima kasih bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau, dan Engkau sendiri yang berkarya
dalam negara kami ini yang sempat kami diami saat-saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Oma. Ya. Saya serahkan ke Pak Ronald untuk di break room. Ya, silakan masih saling mendoakan ya.
Ya, selamat pagi semuanya. Halo, Pagi selamat Bu pagi semuanya. Vino, pagi Pak Daniel, Ya, halo Kak. semua Enzo, Mas, Pak Heri, Pak Eva, Ya, Ivon, Pak Titus, Pak Ronald, ya, Pak Pan. Pak, terima Pagi. pagi semuanya. Selamat Pak pagi. C sudah C. Pagi. Oke. semua. Yuk kita Pagi. ya dulu yuk. Ya. Vivi, open kamera, Vi. Keluarga saat teduh, Be strong in the Lord. strong in the Lord. Keep on On praying. praying. Kita akan tutup doa pagi hari ini. Ini ada minta doa dari temannya Bu Eva. Saya bisa minta tolong siapa ya? Pak Ronald. Pak Ronald sudah ya? Sudah kebagian ya. Oh, Pak Mulyono. Pak Mulyono doa penutup. Bu Eva minta doa untuk temannya. Doa buat Bu Eva, Bu Ivon itu maksudnya. Apa? Maksudnya doa buat dia, bukan buat temennya. Oh iya. Minta doa teman-teman gitu. Sakit apa? Oh Bu Eva? iya. Yang sakit siapa, Bu? Oh Saya iya, yang sakit. Bu Eva. Yang sakit apa, Bu Eva? Oh, yang sakit Bu Eva siapa? sendiri. Bu Eva Iya, kayaknya. saya. berdoa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi yang luar biasa ini. Kau telah hadir di dalam persekutuan kami pada pagi ini. Kami belum menikmati lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, sehingga Engkau memperingatkan kepada kami untuk tidak membanding-bandingkan dengan satu dengan yang lain. Tapi kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan turun atas kami semua, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Tuhan, pada pagi ini kami berdoa buat Miss Eva, atau pada saat ini hamba-Mu Kau izinkan sakit. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan sakit ini dalam tubuhnya berlama-lama. Tapi saat ini kami bersatu hati sepakat mengusir setiap roh sakit penyakit dalam tubuh Miss Eva. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga apapun boleh mengalami kesembuhan. Tapi tim medis yang menanganinya yang ataupun infus, ya Tuhan, Kau akan memberkati keluarga ini terus untuk selalu ingat kepada Engkau. Dan kami percaya kalau pada pagi ini kesembuhan bisa terjadi atas Ibu Eva. Kami percaya Tuhan kalau pada Semuanya sudah membuat semua. gerakan kamu, bila Tuhan terus berikan pemulihan keadaannya, sehingga Kau setelah cabut akan dari kanker dari anak Pak Yusuf ini, sehingga Siska boleh mengalami jamahan Tuhan. Dan kami juga percaya adalah dokter tidak ada sekali dokter, tapi tidak ada sekali takut, sehingga mujizat boleh terjadi, sehingga keluarga Pak Yusuf boleh mengalami sukacita yang sungguh luar biasa. Dan pada saat kita, kami juga menyerahkan buat pemulihan kakak kami, Bishop Teti, kemarin sudah operasi. Kami percaya Tuhan pulihkan kembali seperti dia kala, sehingga mujizat boleh dialami kami. Dan kami menyerahkan Tuhan buat Pak Jimin. Kalau pada saat ini keadaannya masih, kami percaya karena Tuhanmu, Pak Jimin mengalami mujizat, Pak Jimin mengalami boleh menikmati hadirat Tuhan, mengalami
Tuhan, sehingga Pak Gimin dalam usia yang lanjut kami percayaan Engkau melihat Bu Venda, Pak Ronald yang sungguh setia kedua orang tuanya ini, sehingga anak Sian boleh mengalami sesuatu hal yang luar biasa yang daripada Tuhan. Kami percaya organ-organ tubuhnya yang tidak berdaya, Tuhan akan berikan kekuatan sehingga anak Sian boleh menikmati hal yang baik yang daripada Tuhan. Kami percaya melalui iman yang suci dari orang tuanya, anak Sian mengalami mukjizat. Kami percaya Kau telah mendengarkan setiap doa dan seruan kami pada pagi ini, dan pagi ini kami menyerahkan segala aktivitas kami dari pagi, siang, sore, malam ke dalam kuasa-Mu. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan melimpah atas kami semua, sehingga kami boleh bekerja dengan semangat, dengan antusias, dan bersama-sama Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Saudaraku, sekarang terimalah berkat kasih sayang dari Allah Bapa dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus. Berkat di bumi surga dilimpahkan mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya semua katakan Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat doanya Pak Terima kasih semuanya. Pak Lukas, terima kasih. Berkati. Tuhan berkati. Ya, mari ya. berkati sampai besok. Ya. Tuhan Yesus berkati, mari. Saya tutup ya. Pak Daniel. Ya, oke. Thank you. Ya, mari Pak.